Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan, kesempatan yang baik pada minggu yang kedua ini. Kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan. Kita percaya apapun keberadaan kita sampai hari ini, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik dan sangat baik bagi kita. Itu artinya bahwa apapun kejadian dalam hidup kita, mari tetap bersyukur kepada Tuhan dan percaya Dia selalu mendatangkan kebaikan. Di minggu yang kedua ini, tema firman Tuhan bagi kita bersama-sama, disiplin dalam ketaatan. Disiplin dalam ketaatan. Mari kita belajar pada suatu tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama, Daniel. Daniel pasal yang ke-6 ayat 10 dan 11 dikatakan demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa lakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Disiplin dalam ketaatan adalah sesuatu hal yang sangat penting dilakukan anak Tuhan dan memiliki tantangan tersendiri. Kalau Anda taat karena keadaan tenang, keadaan tidak sulit, sebetulnya itu belum bisa dikategorikan adalah disiplin dalam ketaatan. Daniel memiliki tantangan yang luar biasa. Tantangannya adalah di Babel telah dibuat satu surat keputusan oleh raja yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Semua orang tidak boleh bermohon kepada siapa saja dan dalam waktu tertentu. Tapi yang menarik adalah Daniel justru melakukannya, saudara sekalian. Itu sebabnya Alkitab tadi berkata bahwa demi didengar Daniel, surat perintah telah dibuat. Nah, saudara, ini menjelaskan kepada kita betapa Daniel itu adalah pribadi yang disiplin dan taat kepada Tuhan. Ada beberapa ketaatan yang perlu kita pelajari daripada Daniel. Yang pertama, saudara sekalian, tentunya ayat ini menjelaskan kepada kita taat berdoa. Taat berdoa. Dia tidak berdoa hanya dikala keadaan nyaman. Dia tidak berdoa hanya dikala keadaan tenang. Tetapi justru dia berdoa di saat bahkan pada kondisi yang sangat genting, di mana surat perintah sudah dibuat sebagai larangan, tapi dia berdoa. Adakah engkau hari ini berdoa kepada Tuhan meskipun keadaanmu tidak baik? Saya percaya, mari kita belajar kepada Daniel. Yang kedua, saudara sekalian, taat kepada pemimpin. Daniel adalah seorang pemimpin yang luar biasa, sebab dia, saudara sekalian, sangat tunduk dan taat kepada Raja Nebukadnezar. Dia belajar banyak hal di Babel, saudara sekalian, tapi dia juga belajar bagaimana menghormati pemimpin. Dalam Daniel pasal yang ke-5 ayat 17, dia, saudara sekalian, melakukan tugasnya bukan karena untuk upah, tapi dia mengerjakannya karena dia tahu dia adalah seorang yang harus tunduk dan taat kepada pemimpin. Ketaatan pada pemimpin, saudara sekalian, perlu kita lakukan bersama-sama dan camkan dengan baik. Justru ketika kita belajar taat pada pemimpin, di situ Tuhan memberkati kita, di situ Tuhan menolong kita bersama-sama. Tentu bagian ini akan mendorong kita untuk terus belajar dan terus mengeksplor diri dengan baik. Taatlah kepada pemimpin, sekalipun hal itu rasanya mungkin sulit bagi kita. Dalam berbagai keadaan, kita mengerjakan tersebut. Yang ketiga, saudara sekalian, taat kepada kehidupan yang terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Daniel pasal yang pertama ayat 8 dan 9 dijelaskan bahwa Daniel itu, saudara sekalian, menjaga diri untuk tidak menajiskan dirinya dari makanan-makanan, minuman-minuman yang ada di kerajaan Babel. Ini bicara tentang apa, saudara sekalian? Daniel taat menjaga kekudusannya, taat menjaga dirinya. Saya rasa ini adalah tantangan bagi kita. Anak-anak Tuhan di zaman ini, mari kita belajar untuk taat terus menjaga diri kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Maka saya percaya ketika kita mengerjakan ini, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, berkat-berkat Tuhan mengalir bagi kita bersama-sama. Belajarlah disiplin dalam ketaatan supaya hidupmu memuliakan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita.